hari ini berarti sudah dilaporkan kegiatan terkait prank dari saudara BW dan saudari P di Polres Jakarta Selatan. Hari ini sudah dilaporkan. Nanti perkembangan lebih jelasnya biar Ibu kasih Humas Polres Jakarta Selatan yang akan menjelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu, silakan. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan semua. Mohon izin, sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia, ya. Jadi kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank, namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi, ya, ke Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya adalah di Polsek Kebayoran Baru. Kebayoran Lama, mohon maaf. Baik, lanjut, nanti bisa dijelaskan oleh pelapor yang ini yang bisa menjelaskan. Ayo, gimana? Pelapor agak maju. agak maju Kak, boleh Kak? Kak maju agak lagi Kak, lagi. Sudah? Oke, hari ini kita melaporkan BW dan istrinya P. Ya, kita dari Sahabat Polisi Indonesia. Kami melaporkan karena apa? Karena di sini terjadi prank atau pembodohan masyarakat. Sehingga kami harus bertindak untuk memperbaiki nama institusi Polri. Ini ada divisi hukum kita, Sahabat Polisi, Bapak. Baik. Maju Pak, agak maju. Pak, pasal apa ya Pak? Sangka pelaporannya apa aja Pak? Pasal yang kita kenakan yaitu 220 ya. Ya, 220 karena Agak keras, boleh Pak, beliau itu volume? ya, karena beliau itu melaporkan tentang sebuah peristiwa KDRT yang ternyata mereka cukup sadar bahwa itu adalah tidak ada. Dan ini juga menjadi proses pembelajaran buat kita semua sebagai warga masyarakat, jangan bermain-main dengan permasalahan hukum. Apalagi itu dilakukan di kantor polisi. Itu kan institusi yang memang dibentuk oleh undang-undang. Jadi kita saling menghormati dan saling menghargai. Saya rasa Artinya laporan palsu Pak ya? Laporannya. Ya, pasal apa dan ancamannya seperti apa? ya lumayan lah. Artinya untuk satu ya untuk Pasalnya Bang. Pasalnya nanti biar ada pengembangan lagi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Itu tadi teman-teman video konversi pers dari pihak kepolisian dan dari divisi hukum Sahabat Polisi, ya, yang buntut dari konten prank yang dilakukan oleh Mbak Iwong dan istrinya Paula, yang itu dianggap sebagai sebuah pelecehan terhadap institusi negara, kemudian upaya pembodohan kepada masyarakat. Dari pihak Sahabat Polisi kemudian melaporkan konten prank yang dibuat oleh Mbak Iwong, ya, meskipun konten tersebut sudah di take down atau dihapus, kemudian yang bersangkutan sudah meminta maaf. Dan sesuai dengan apa yang kita dengarkan, yang dilaporkan itu adalah terkait dengan pasal 220 KUHP, ya. Itu tentang sebuah pemberitahuan atau pengaduan kepada penguasa tentang sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi atau tidak dilakukan. Ancaman hukumannya maksimal 1 tahun 4 bulan. Dan ini cukup menarik, ya, karena biasanya kalau pasal 220 itu terkait head to head, ya. Misalkan si A melaporkan sesuatu tentang yang dilakukan oleh si B, kemudian itu sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh B, itu kemudian biasanya si A itu melakukan pelaporan balik menggunakan pasal 220 KUHP. Tetapi di sini cukup menarik, ya.
tidak ada pihak yang dilaporkan oleh Baim Wong, tetapi ini terkait dengan pengaduan palsu ya yang dibuat oleh Baim Wong. Sebenarnya tidak pernah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tetapi Baim Wong melaporkan ke pihak kepolisian. Dan ini kemudian menjadi dasar bagi sahabat Indonesia untuk melaporkannya dengan dugaan pasal 220 KUHP tentang melaporkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Dan ini cukup menarik ya untuk kita simak. Apakah ini nanti hanya pada pasal 220 atau kemudian bisa dijentuhkan dengan kabar bohong, kemudian dengan undang-undang ITE. Itu nanti menunggu hasil pengembangan penyelidikan. Tetapi tadi sangat disayangkan ya, baik dari pihak Polri, dari Humasnya ya, kemudian dari Divisi Hukum Sahabat Indonesia, kayaknya penyampaiannya tadi ya agak belepotan gitu, tidak sistematis, kemudian terkesan tidak siap untuk menyampaikan informasi terkait dengan pelaporan ini. Teman-teman sekalian, memang apa yang dilakukan Baim Wong ini cukup meresahkan ya, dan cukup menjadikan publik ini jengkel gitu ya, demi sebuah konten. Dan memang prank itu sebenarnya bagian dari konten yang ada di YouTube ya. Cuman kalau pranknya ini sesuatu yang berlebihan, kemudian melibatkan institusi negara yang harusnya dijaga kehormatannya, tetapi malah dibikin semacam sebuah mainan untuk kepentingan hiburan, ini memang tidak pantas ya, tidak layak. Makanya dari pihak istana sendiri menyayangkan ya, jangan sampailah institusi negara ini dibuat main-main, dibuat untuk hal-hal yang sifatnya bercanda dan lain sebagainya. Apalagi ini kan soal KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, dan ini seiring dengan kasus yang terjadi pada rumah tangganya Lesti Kejora ya, ini dianggap sebagai satu tindakan yang tidak sensitif terhadap penghapusan atau pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga ya, dianggap tidak sensitif terhadap isu-isu kekerasan dalam rumah tangga, hanya demi sebuah konten kemudian bercanda dan melibatkan institusi negara. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kalau ancamannya 1 tahun 4 bulan itu dalam proses penyelidikan dan penyidikan tidak akan dilakukan penahanan kecuali dengan vonis. Dan kemudian apakah dalam perkara ini nanti polisi akan mengedepankan restoratif justice ya, karena kita pernah lihat satu, kalau tidak salah, peraturan Kapolri atau apa gitu ya, terhadap sebuah pencemaran nama baik yang kemudian meminta maaf, itu tidak akan dilakukan penahanan. Apalagi terhadap hal ini memang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Yang menarik untuk kita tunggu, apakah akan diterapkan restoratif justice ataukah tidak. Itu adalah kewenangan atau diskresi dari pihak kepolisian. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.